Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Maratil Ubudiyah, syarah terhadap matan Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah sudah memasuki bab puasa, Ustaz. Ini pengennya ngejar ini dulu, Ustaz, kita khatam. Cuma belum khatam-khatam ini. Ya. Insya Allah kalau kita baca bareng-bareng cepat khatam. Insya Allah. Qala al-musannifu syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Adabus siyam. Ini adalah adab-adab puasa. Nah, kita baca di sini. Wa huwa lijamul muttaqin wa riyadul abrari wal muqarrabin. Dan dianya puasa itu kekangannya orang-orang takwa. Lijam itu man su'ila ana ilmin, Ya. Ustaz kan? Fakatamahu fa'al jama'allahu bilijami minan. Karena ada itu lijam kekang, Ah, kekangan kuda. Jadi puasa itu lijamul muttaqin, kekangan untuk mengendalikan orang muttaqin, Ustaz. Wariyadul abrar, taman-tamannya orang-orang baik. Wal muqarrabin, taman ya. Arti taman kan tempat bermain, Ustaz ya. Jadi orang-orang baik itu bermainnya di puasa. Orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah. Nah itu. La yambaghi an taqtasira ala saumi syahri Ramadan. La yambaghi tidak pantas, la yaliku. Tidak pantaslah bahwa antaktasira engkau membatasi ala saumi syahri Ramadan. Di atas puasa bulan Ramadan saja. Fatatrukat tijarata bin nawafili wa kasbid darajatil aliyatil fil faradisi. Maka bahwa engkau meninggalkan akan berdagang dengan sunnah-sunnah dan dengan mengusahakan derajat-derajat yang tinggi dalam firdaus. Nah, itu kata beliau. Jangan sampai puasa kita cuma sunnah saja kan? Ramadan saja. Ya, sehingga kita tinggalkan berdagang, maksudnya cari untung ya, untuk mendapatkan derajat yang tinggi juga dengan puasa sunnah. Faradis, jam'u firdausa. Faradis itu jamak dari mufrad firdausa. Wahia alal jannati wa awsatuha. Dianya firdaus itu paling tingginya sorga dan pertengahannya sorga. Ya. Waqala Ka'bun, berkatalah oleh Ka'ab akhbar, laisa fil jinani jannatun a'la min jannatil firdaus. Tidak ada dalam sorga-sorga itu satu sorga yang lebih tinggi dari surga firdaus. Fihal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Di dalamnya surga firdaus itu ada orang-orang yang menganjurkan yang baik-baik dan melarang dari kemungkaran. Ya. Jadi kembali ke matan, la yang bagi tidak pantaslah oleh bahwa engkau membatasi atas puasa Ramadan saja, fatatrukat tijarata, maka bahwa engkau meninggalkan akan berdagang dengan sunnah-sunnah wakas bidarajat dan dengan mengusahakan derajat-derajat yang tinggi fil faradisa di surga firdaus fatatahassaro, maka engkau pun sedih, menyesal, engkau pun menyesal bilha ilmu malati, bacanya dengan ha yang enggak ada titik, ai fatatalah hafa fatatahassara iza nazarta, maka engkau pun menyesal iza nazarta apabila engkau melihat nanti ila manazilis shaimin, kepada kedudukan-kedudukan orang yang puasa, kama tanduru ila kawakibid durriyah, sebagaimana engkau melihat kepada bintang-bintang yang bercahaya. Nah itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya share dulu Ustaz ya. Belum di Lagi share. ramai nih. Ya Ustaz, aman. Sudah mulai guru ya? Sudah Ustaz, baru sebentar. nanti po wajud. Bawa nanti.
Fitri ada 2 nih. Ya. Nah, itu Ustaz. Sepintas begitu. Jadi apabila engkau melihat kepada kedudukan orang yang puasa sebagaimana engkau melihat kepada bintang-bintang yang bercahaya. Nah, kita selisih dal. Kita baca duriyah dengan 3 dal. Duriyah, dariyah, diriyah, ail mudhi'ah. Bintang-bintang yang bercahaya. Artinya kita melihat orang-orang dalam surga nanti bercahaya, Ustaz. Bagaimana kita melihat bintang di langit. Luar biasa ini. Wahum fi ala iliyin, dan berumlah mereka orang yang puasa itu berada di puncaknya iliyin. Puncak ketinggian atau dari puncaknya surga. Nah ini Ustaz. Ini tugas saya sampai selesai hadis ini ya. Wa fil khabari, dan dalam satu hadis, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu yang dikatakan baginya pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal jumu'ah. Yang akan masuk darinya pintu oleh orang-orang yang puasa. Nah, orang-orang yang puasa, kapan dia masuk kan? Bukan puasa hari Jumat kan? Puasa secara umum kan gitu Ustaz ya? Akan masuk darinya pintu oleh orang-orang yang berpuasa pada hari Jumat. Mereka masuk surga hari Jumat apa puasa hari Jumat nih? Baru kita dengar nih puasa hari Jumat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak akan masuk darinya pintu oleh seorang pun selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila mereka telah masuk dikunci akan dianya pintu. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak akan masuk darinya pintu oleh seorang pun. Ya. Gimana Ustaz? Ini kita muta'alaq kemana nih? Yaumal Jum'ah apa masuk surga hari Jumat? Apa orang-orang yang puasa hari Jumat? Nah itu Ustaz. Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu yang disebutkan baginya pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan ya. Yadkhulu minhu shaimun, yang akan masuk dari pintu itu oleh orang-orang yang puasa. Masuk pada hari Jumat. La yadkhulu minhu, tidak masuk darinya pintu oleh siapapun selain mereka. Fa idza dakhalu, bila mereka sudah masuk, ughliqa, dikunci akan dianya pintu. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak akan masuk dari pintu itu oleh siapapun. Wa fihi aidan, dan dalamnya kabar pula, inna fil jannati baban yuqalu lahu duha. Sungguhnya dalam surga itu ada satu pintu yang dikatakan baginya pintu ad-duha, babud duha. Fa idza kana yaumal qiyamah, maka bila ada ianya hal dan sya'an itu hari kiamat, niscaya yunadi munadin, memanggillah oleh orang yang memanggil, ainal ladzina kanu yudimuna sholatat duha. Di mana itu orang-orang yang selalulah mereka, di manalah orang-orang yang adalah mereka itu mendawamkan oleh mereka akan sholat duha. Haza babukum, ini adalah pintu khusus untuk kalian. Fadkhuluh, maka masuklah kamu ke dalam surga. Fihi aidan, dalam khabar pula, fil jannati babun, dalam surga ada satu pintu, yuqalu lahu al-farah, yang dikatakan bagi pintu akan al-farah, babul farah, pintu kegembiraan. La yadkhulu minhu illa mufarrihus sibyan, tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang membuat senang anak kecil. Masya Allah. Ini anak kecil harus sering dibawa jalan-jalan, Ustaz. Gitu, Ustaz. Kembali ke Ustaz. Guru, ini yang di atas yang yadkhul yaumal Jumat, masuknya hari Jumat, masuk ke surga hari Jumat atau puasa hari Jumat? Masuk surga hari Jumat kelihatannya Ustaz. Karena makruh puasa hari Jumat kan. Iya. Kecuali kita tambah hari lain. Ya, bukan mafhumnya di akhirat ada nama-nama hari itu. Ada katanya kiamat terjadi hari Jumat. Ya mungkin perbandingannya lah. Walaupun di sana nggak ada hari malam katanya kan. Orang nggak ada mataharinya kan, nggak ada hari. Atau bisa juga kita artikan masuk darinya oleh orang-orang yang puasa pada hari Jumat. Ustaz punya kitabnya nggak? Ada. Sama tulisannya? Sama. Oh. Ya udah nggak apa-apa, mungkin khusus untuk orang yang puasa hari Jumat plus hari Senin Ustaz. Kamis, Jumat, Sabtu kan? 3 hari.
Sementara belum kita dapatkan syarahnya. Berarti di akhirat ada nama-nama hari juga, Tengku. Kemungkinan ini kalau yauma muta'alaq kepada ya dahulu. Nah, Nah, kalau yauma jadi maf'ul saimun, berarti puasanya hari Jumat. Masuk surga mah nggak ada harinya kan? Nah, itu. Tapi kan kalau mengkhususkan puasa pada hari Jumat kan makruh, Tengku. Ya, kecuali diikuti dengan hari yang lain kan? Ya, kecuali kalau sebelumnya ada puasa atau setelahnya nanti puasa lagi kan? Mm-mm. Jadi ini ada beberapa kemungkinan, Ustaz. Siapa tahu di depan ada, Ustaz. Siapa tahu. Ya kan? Nanti kita simpulkan. Lanjut dulu, Ustaz. Siapa lanjut? Walhasil. Oke, lanjut Ustaz Rafi. Kalian? Ustaz Jumali, Masya Allah. Baca, baca. Ustaz, siapa? Apa aja, Ustaz? Rebutan itu. Biar cepat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu anna kullaman aktsara naw'an minal ibadati khussa bibabin yunasibuhu. Dan bermula hasil itu bahwa sesungguhnya tiap-tiap orang yang memperbanyak ia akan macam minal ibadati daripada ibadah, khussa niscaya dikhususkan bibabin dengan satu pintu yunasibuhu yang cocok, yang sesuai ia pintu akannya orang yang ibadah. Yunadi minhu yang memanggil ia pintu daripada orang yang ibadah, jazaan sebagai balasan, wifaqan yang sesuai. Wa kullu man yajtami'u lahul amalu bi jami'i anwa'i ta'ati yud'a min jami'il abwabi. Dan wa kullu man dan bermula tiap-tiap orang yang berkumpul baginya seseorang oleh amal bi jami'i anwa'i ta'ati dengan sekalian segala macam-macam ketaatan yud'a itu wa kullu man niscaya dipanggilkan, diserukan min jami'il abwabi dari seluruh pintu-pintu ala sabilit takrim di atas jalan pemuliaan. Wad-dukhulu la yakunu illa min babin wahidin. Dan bermula masuk ke surga itu tidak ada ia masuk kecuali dari pintu yang satu. Wa huwa babul amalil ladzi yakunu ghalaba alaihi. Dan bermula dianya masuk ke pintu itu adalah pintu amal yang ada ia pintu ghalaba alaihi yang terbiasa ia di atasnya amal. Gitu, Ustaz. Lanjut, tunggu. Disimpulkan dulu, Ustaz. Jadi kesimpulannya di surga ini ada banyak pintu dan Allah itu udah menyiapkan tiap-tiap amal seseorang itu sesuai dengan pintunya masing-masing. Dan nanti seseorang di surga dia bisa masuk ke dalam surga sesuai dengan pintu yang cocok dengan amal yang pernah dia lakukan ketika dia ada di dunia. Semakin banyak amalnya, maka semakin banyak pilihan pintu dari mana mau dia masuk. Dan masuknya seseorang ke dalam surga itu nanti akan diseru, dan seruan ini bukan panggilan nakut-nakutin, tapi ini adalah panggilan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang selalu banyak beramal atau banyak melakukan ketaatan selagi dia di dunia. Mungkin kalau salah dikoreksi dulu. Mantap banget. Mas, saya ulang makna sekali, Ustaz ya. Walhasilu bermula kesimpulannya itu anna kullaman aksara nau'an minal ibadah. Bahwa sungguh setiap orang yang memperbanyak ia akan satu macam dari ibadah khusus. Bisa dikhususkan akan dia dengan satu pintu yunasibu yang sesuainya pintu hu akannya no ibadah. Pintu duha, orang rajin salat duha ada pintu duha di atas kan. Rajin puasa ada babur raya.
Rajin ibadah yang lain mungkin ada pintu lain, pintu haji, Ustaz, pintu umrah kan. Raya. Yunada minhu jaza'a wifaqa. Yang akan dipanggil akan dia darinya pintu jaza'a wifaqa sebagai balasan yang setimpal. Fa kullu man yajtami'u lahul 'amalu. Dan bermula setiap orang yang terkumpul bagi dia jami'in anwa'i ta'ah dengan semua kelompok-kelompok ketaatan yud'a. Bisa dipanggil akan dia min jami'il abwab, dari semua pintu. Semua pintu manggil dia, silakan masuk kan. Nah, artinya ala sabili takrim, dipanggil untuk memuliakan. Biasanya namanya orang mulia kan dipersilakan bebas. Anda bisa milih di mana saja. Itu makna takrim kan. Padahal yakunu ila min babin wahidin, dan bermula masuk itu tidak ada ia kecuali dari satu pintu. Bahwa dia hanya satu pintu, babul amali, yaitu pintu amal, amal yakunu yang ada ianya seseorang, itu galaba, kuat ia di atasnya amal. Amal yang paling apa namanya? Yang paling dominan. Paling banyak dia kerjakan. Berapa baris lagi Ustaz Fikri? Berapa baris lagi Teguh? Titik ini, sampai usbu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna istihbab as-shaumi yuta'akkadu fil ayyamil fadalati wa fawadilul ayyami ba'daha yujadu fi kulli sanatin wa ba'daha yujadu fi kulli syahrin wa ba'daha yujadu wa ba'daha fi kulli usbu'in. Dan ketahuilah olehmu anna istihbab as-shaumi, bahwa sungguhnya kesunahan berpuasa yuta'akkadu itu dikuatkan fil ayyamil fadalati, pada hari-hari yang spesial. Wa fawadilul ayyam, dan bermula kemuliaan hari-hari berpuasa, ba'duha itu bermula sebagiannya hari-hari, yujadu didapatkan fi kulli sanatin, pada setiap tahun. Wa ba'duha yujadu fi kulli syahrin, dan bermula sebagiannya hari itu didapatkan akannya hari di setiap bulan, dan bermula sebagian yang lain didapati di setiap minggu. Wa amal ayyamul fadilatul lati tujadu fi kulli sanatin, adapun bermula hari-hari yang spesial, hari-hari yang mulia, hari-hari yang utama yang didapatkan di setiap tahun, allati syahidatil akhbaru bisyarafiha, yang disaksikan akannya hari oleh riwayat-riwayat bisyarafiha, dengan kemuliaannya hari-hari, wa fadliha, dan keistimewaannya hari-hari, wa bijazalatin bukan Gu? Ya, dengan banyaknya pahala. Benar ya, bijazalatin ya? Ya. Wa bijazalati at-thawabi, dengan limpahan banyaknya pahala, ai katsratihi, artinya banyaknya pahala. Fi siyamiha, pada puasanya seseorang, ba'da ayyami Ramadan, setelah hari-hari Ramadan. Bahwa maka bermula dianya hari-hari itu yaumu arafata, itu hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Wa huwa tasi'u dzilhijjah, dan bermula dia hari Arafah itu adalah tanggal ke-9 yang ada di bulan Dzulhijjah. Fa yusannu shaumuhu, maka disunahkan akan puasanya seorang, li ghairil haji, bagi orang yang bukan haji. Wa amal hajju, adapun bermula orang yang haji, fa yusannu lahu fitruhu, maka disunahkan baginya si haji oleh berbukanya, wa shaumuhu, dan berpuasanya, wa shaumuhu khilaful aula, dan bermula puasanya orang yang haji itu khilaful aula, in kana yasilu arafata, jika sampai ia akan Arafah naharan, pada siang hari. Wa in fa in kana yasiluha lailatat tasi'i, maka jika ada sampai ia itu ke Arafah pada malam 9-nya, fala karahata, maka tiada makruh ia, wala khilafal aula, dan tidak ada surah khilaful aula. Wa huwa afdalul ayyam, dan bermula dianya yaum Arafah itu adalah seafdal-afdalnya hari, li'anna saumahu, karena bermula puasanya hari Arafah, yukaffiru sanataini minas saghairi, menghapus ia akan 2 tahun daripada dosa-dosa kecil. Titik dulu. Ya, Ustaz. Nah, itu dia Ustaz. Aman Ustaz. Fadilati tadi, fil ayyamil fadilati. Kemarin ada yang nanya, puasa hari Arafah ada nggak di Bogor, Ustaz? Apa cuma di Arafah doang?
Cuma kayak hari raya Ustaz. Tapi kalau lihat definisinya hari ke-9 Zulhijjah, namanya aja hari Arafah. Itu Ustaz aman. Ini kita nunggu aja yang penonton Ustaz. Kalau aman nggak ada yang ini berarti lanjut kan? Ustaz Pawan aman Ustaz? Ada yang pengen ditanyakan? Fadilati. Fadilati ini Ini yang baca gini, yang baca kan Ustaz Fikri. Ustaz nanya, ini yang jawab Ustaz Fikri nanti. Jadi semua bertanggung jawab atas bacaan yang masing-masing. Silakan ditanya mau nanya. Tuh. Ini ngajinya model begini. Di situ Fadilati juga kan? Fadilati kan, tunggu. Ya. Iya, sama. kenapa kok bisa beda ini Tengku ini? Ini Yang mana fil beda? ayyamil fadilati, di sana wa dilal ayyam. Nah, ini. Ini untuk jamak Ustaz. Jadi bahwa sungguh kesunahan puasa, bahwa sungguh disunahkan berpuasa. Kesunahan puasa itu menjadi kuat ya, atau dikuatkan ya pada hari-hari yang lebih kan. Nah, kemudian ini dibalik Ustaz. Ini asalnya ayyamul fadilah juga. Idhofah apa namanya? Idhofah mausuh kepada sifat. Idhofah sifat kepada mausuh. Nah, asalnya ayyamul fadilah juga. Sama dibalik nggak apa-apa Ustaz. Jadi wa fawadilul ayyam. Maksud Ustaz pakai jamak ya? Nggak apa-apa. Ya, aman. Berarti ini yang haji ini dia enggak sunnah ya? Nggak sunnah, takut lemah Ustaz kali ya. Butuh tenaga kali. Butuh tenaga ekstra. Khilaful ula itu maksudnya khilaful ula itu yang gimana? Apa ya khilaf aula itu di bawah makruh Ustaz. Nggak makruh. Cuma khilaf terbaik. Yang terbaik karena Nabi nggak puasa, mestinya kita jangan puasa juga. Yang puasa. Oh ya. Tapi dalil untuk menyatakan kemakruhannya nggak ada. Makanya Ya. jadinya nggak makruh. Artinya ketika ada ungkapan khilaful aula, sebaiknya tidak dilakukan gitu, Tengku kan? Ya. Enggak sampai makruh kan? Ya. Oke Ustaz, gantian. Lanjut. Mana tadi? Ya, lanjut. Ah ini, Yaumu Asyura. Betul, Ustaz Puan, lanjut. Ayo, yang lain. yang Ustaz Faisal. Bismillah, Ustaz Faisal. Di open mic, Ustaz Faisal. Lanjut aja dulu, Ustaz. Oke, Ustaz, silakan Ustaz. Yang mana, Ustaz? Wa yaumu Lanjut aja Asyura, dulu, Ustaz. Ustaz. Lanjut aja, Ustaz. lanjut terus ini. Saya Tengku. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Wa yawma Asyura bil maddi wa qad yukasaru wa huwa ashirul muharram fa inna sawmahu yukaffiru sanatal madiyah wal asrul awal min Zulhijjah wa fil khabari ma min ayyamil amalu fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah azza wa jal min ayyami ashrin wal asrul awwalu minal muharram wa rajab
Ke sini Ustaz, ke bawah garis. Oh, Zulhijjati. Inna sawma yaumi minhu ya'dilu siyama sanah. Wa qiyamal lailati minhu ya'dilu qiyamal lailatil qadri. Wal asrul awwalu minal muharram. Wa fil khabari afdalu siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram. Wa afdalu salati ba'dal faridati salatul lail. Ai wa dzalika binisbati li ghairi arafah wa binisbati li ghairi salati rawatib wa rajab wa sya'ban wa kuriha wa qaraha ba'du sahabah anna yusamu rajaba kullahu hatta la yudahi bi syahri ramadana wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru sawma sya'ban hatta yazunu annahu fi ramadana wa fil khabari idza kana nisfa min sya'bana fala yasawma hatta ramadana wallahu a'lam. Syukran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun bermula hari-hari yang lebih yang menjadi saksi lah, menyaksikan oleh hadis-hadis dengan mulianya hari dan lebihnya hari dan dengan banyak pahala pada puasanya hari, maka dianya hari itu hari Arafah dan itu Yaumu Asyura dan hari Asyura. Cara membacanya bil maddi Asyura. Waqat yuksaru, kadang-kadang dikasarkan. Akan dianya Asyura aja. Bahwa Asyrul Muharrami, dianya hari Asyura itu yang ke-10 dari bulan Muharram. Fa inna shaumahu yukaffiru sanatal madiyata. Kenapa sunnah puasa hari Asyura? Karena puasanya Asyura itu menghapus dia akan dosa setahun, dosa kecil. Wal asyrul awwalu, dan lagi hari-hari yang lebih itu 10 yang awal min Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Wa fil khabari, dalam hadis, ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari yang bermula beramal padanya hari itu lebih utama dan lebih suka kepada Allah Azza wa Jalla min ayyami, dari hari-hari 10 Dzulhijjah. Inna shauma yaumin minhu, sesungguhnya puasa sehari darinya bulan Dzulhijjah itu yang dilu, mengimbangi ia siyama sanatin, mengimbangi ia akan puasa setahun. Wa qiyama lailatin minhu, dan sesungguhnya bangun satu malam, mendirikan satu malam darinya Dzulhijjah itu mengimbangi ia qiyama lailatil qadar, akan menghidupkan malam qadar. Wal asyrul awwalu minal muharrami, dan hari-hari lebih selanjutnya yaitu 10 yang pertama dari bulan Muharram. Wa fil khabari, dalam hadis Nabi, afdalus siyami ba'da Ramadan, bermula seutama-utama puasa sesudah Ramadan itu Syahrullahil Muharram, itu bulan Allah yang Muharram. Wa afdalus shalah, dan seutama-utama salat sesudah fardu itu salatul lail, salat malam. Wazalika bin nisbati li ghairi Arafah, bermula demikian itu dengan dibanding bagi selain Arafah, karena Arafah sudah ada dalil khusus yang menunjukkan dia afdalul ayyam. Nah, berarti kalau di sini afdalus siyam ba'da Ramadan berarti maknanya selain Arafah. Wa bin nisbati li ghairi sholatir rawatib, dan dengan dibanding bagi selain salat rawatib. Seafdal salat sesudah fardu itu salat malam selain salat rawatib. Kalau salat rawatib itu lebih utama dari salat manapun, salat sunnah. Wa Rajabun wa Sya'banu, dan hari-hari lebih selanjutnya yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa karaha ba'du sahabati ayyusama Rajabun kulluhu, dan memakruhkan oleh sebagian sahabat bahwa dipuasakan akan bulan Rajab seluruhnya Rajab. Hatta la yudahi, hingga tidak menyerupai ianya Rajab bisyahri Ramadana, dengan bulan Ramadan. Wa kana Rasulullah, dan adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru sauma Sya'bana, memperbanyak ianya Nabi akan puasa Sya'ban. Hatta yutannu annahu fi Ramadana, hingga dikira akan bahwa sungguhnya Nabi itu ada ia pada bulan Ramadan. Wa fil khabari, dalam hadis, idza kana nisfa min Sya'ban, bila ada ianya Nabi itu pada
apabila ada ianya hal dan syai'an itu setengah dari bulan Sya'ban. Fala soma, maka tidak ada puasa hatta Ramadan hingga bulan Ramadan. Gitu ya, Ustaz. Itulah puasa-puasa sunnah, Ustaz. Ini hari-hari untuk mencari keuntungan ya. Ini gimana Tengku mengambil kesimpulan bahwa Arafah itu lebih baik daripada Asyura? Sementara warid hadisnya sama afdol yaum. Iya. Tadi di atas gimana? Enggak, itu bukan masalah, sama-sama afdal. Cuma di Arafah kan dia meleburkan 2 tahun, Ustaz. Dari segi itu dia lebih kuat. Memang seafdal-afdal puasa sesudah Ramadan, puasa Arafah. Ada hadis satu lagi yaitu puasa apa tadi? Bulan Dzulhijjah kan? Cuma kan yang berkaitan dengan Arafah yukaffiru sanatainil madiyah. Sedangkan yang lain sanatan wahidah kan? Nah, dari segi itu berarti lebihlah puasa Arafah. Nah, lebih banyak pahalanya menunjukkan tentunya lebih utama, saya. Ya. Oke. Benar Jadi kan dari begitu? segi pahala ya. Nah, pahala. Lanjut, siapa lagi? Saumul Ashhuril Haram. Ashhuril Hurum. Terus Tengku pengen tanya gitu, pernah ngedengar ada amalan-amalan puasa sunnah di nisfu Sya'ban Tengku? Nisfu Sya'ban. Iya. Kan sering terjadi perdebatan tuh. Ya. Katanya nggak disunahkan gitu. Cuma katanya ada yang mengamalkan salafus saleh gitu. Itu gimana Tengku pendapat Tengku? Boleh puasa nisfu Sya'ban nggak apa-apa. Itu kan masuk hari putih, Ustaz. Hari hitam, hari putih ya. Nah, setiap bulan bukan hanya Sya'ban, Ustaz. 13, 14, 15 setiap bulan itu sunnah. Namanya puasa Yaumul Bid, puasa putih. Iya, berarti kalau diniatkan Ayyamul Bid nggak masalah Tengku. Nggak masalah. Cuma sebagian orang mentaksiskan sehingga kaum salafi mempersoalkan puasa-puasa yang seperti itu Tengku. Ya, nggak ada puasa nisfu Sya'ban sebenarnya. Puasa hari putih ada, cuma berada di tengah bulan. Bisa bulan nisfu Sya'ban, bisa bulan lain kan? Begitu juga tentang sholat-sholat. Nggak ada sholat nisfu Sya'ban. Tapi kalau kita mau sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban nggak apa-apa, kata para ulama boleh. Cuma bukan sholat nisfu Sya'ban secara khusus nggak ada. Sholat lain kita lakukan di malam itu ya nggak apa-apa. Mau sholat tasbih, mau sholat apapun. Kan yang dibid'ahkan dalam kitab Iyanah itu khusus sholat nisfu Sya'ban. Walaupun juga kontroversi, Imam Ghazali menyunnahkan kan sholat raghaib dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Maka kata Imam Nawawi walat taghtar kan biman zakarahu kan. Ya, tetap enggak menyunnahkan kata Imam Nawawi, itu hadisnya hadis lemah bahkan maudhu. Nah, tapi kalau kita ngambil hadis umum puasa nisfu pertengahan bulan, bisa bulan apa aja, Ustaz? Kelihatannya begitu. Kemudian juga ada juga tentang kita mau puasa nisfu Sya'ban. Oh bukan, Sya'ban Ramadan ya, boleh. Nisful awal kan boleh, Ustaz kan? Cuma yang dilarang puasa itu juga bukan dilarang secara mutlak. Nisfu Sani di bulan nisfu Sya'ban. Ada pengecualiannya malah kalau kita udah biasa puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Atau kita malah biasa puasa Nabi Daud. Itu boleh puasa kapan aja. Kecuali 5 hari dalam setahun. Oke. Siap. Oke. Lanjut, siapa lagi? Santai Ustaz, baca aja semuanya Ustaz. Gantian biar ini. Biar asik. Coba Tengku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saumul ashhuril hurum minal fadaili. Li'annaha awqati fadilatin. Wa hiya li'annaha awqatun ya fadilatun. Wa hiya
qaidah wa Zulhijjah wal Muharram wal Rajab wahidu fardin wa huwa Rajab wa salasatu sardin ay mutatabi'atun wa huwal baqi wa hadhil ayyamul fadilati fis sanati wa afdaluha lis-saumi ba'da Ramadanil Muharram summa Rajab summal hijjata summal qa'data summa sya'bana wa nazzamal Bujairami tartibul afdaliyatu fi syuhuri minal bahrir rajzi faqala wa afdalu syuhuri bil itlaqi syahrus siyami fahwa zus sabaqi fa syahru rabbina huwal muharram farajabu fal hijjatul muazzamu faqadatun ada titiknya faqadatun fayadahu sya'ban wa kullu za ja'a bihil bayanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shaumul ashhuril hurumi minal fadail. Dan bermula puasa dari bulan-bulan yang haram itu bagian dari fadilah-fadilah juga. Li'annaha awqatun fadilatun, karena dianya bulan haram itu waktu-waktu yang lebih. Wahya, dan dianya ashhurul hurum itu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharramu dan Muharram wa Rajabun dan Rajab. Wahidun fardun wa salasatun sardun. Ya. Yang mana itu 4? Ya, wahidun sardun, atau ini kita jadikan khobar juga boleh. Dianya bulan haram itu satu yang tunggal, satu yang tunggal, satu yang terpisah, yaitu Rajab. Wa salasatun sardun, dan 3 yang beriring-iring, mutatabi'atun. Dan 3 yang beriring-iring, dianya 3 yang beriring-iring itu al-baqi, yang sisanya ya. Jadi kan Muharram kesambung ya. Apa namanya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan? Kita putar. Adapun Rajab dia terpisah secara sendiri. Wa hadzal ayyamul fadilatu fis sanah. Bermula ini hari-hari yang lebih itu berada dalam setahun. Nah, artinya dalam setahun ya ada bulan ini kan. Ini enggak, ini udah titik tadi. Dari awal tadi sunnah puasa di hari-hari yang lebih. Wa hadzal ayyamul fadilatu fis sanah, dan bermula ini hari-hari yang lebih itu ada dalam setahun. Setiap tahun mestinya ada kan? Ada, pasti ada. Wa afdaluha lis-shaumi ba'da Ramadhana al-Muharram. Bermula yang paling utamanya hari-hari untuk puasa sesudah bulan Ramadan itu bulan Muharram. Summa Rajabun, kemudian bulan Rajab. Summal Hijjatu, kemudian bulan Haji. Summal Qa'datu, kemudian Dzulqa'dah. Summa Sya'banu, kemudian bulan Sya'ban. Nah, ini tertib ini Ustaz. Wa nazamal Bujairimi tartibal afdaliyati minasyuhuri min bahrir rajzi faqala. Dan telah menazam oleh Syekh Bujairimi akan tertib keutamaan dalam bulan-bulan dari buhur Rajab, maka faqala, Syekh Bujairimi berkata, wa afdalus syuhuri bil itlaqi, dan bermula seutama-utama bulan dengan itlaq itu syahrus syam, yaitu bulan Ramadan. Bahwa Zussibab, maka ada Zussabak, maka dianya bulan puasa itu Zussabak yang memiliki pendahuluan ya, paling depan lah. Zussabak paling terdepan. Fasyahrul Rabbina, kemudian bulan Tuhan kita. Dianya bulan Tuhan kita itu Al-Muharram. Maksud bulan Tuhan kita, bulan yang diidhofahkan secara khusus kepada Allah. Syahrullah Al-Muharram. Menurut saya tadi di atas ya, Syahrillahil Muharram. Jadi ada idhofah khusus. Semuanya bulan Allah sebenarnya kan. Tapi ada dalil yang dinisbatkan secara khusus, bulan Muharram itu bulan Allah. Farajibun, kemudian bulan Rajab, fal hijjatu, kemudian Dzulhijjah al-mu'azzam yang dimuliakan. Faqa'datun, kemudian bulan Dzulqa'dah, fa ba'dahu Sya'banu, sesudahnya Qa'dah itu Sya'ban. Wa kullu dza ja'a bihil bayan, bermula setiap ini itu telah datang dengannya ini oleh keterangannya. Semua ada keterangan hadisnya Ustaz. Nah. Itlaq itu apa Tengku jadinya? Itlaq gimana?
bil itlaq itu. Oh, secara umum Ustaz. Yang paling utama dari segala bulan secara umum, itu adalah bulan Ramadan. Nah, itu maksud itulah. Apa ada kendala kira-kira Ustaz? Secara umum setelah bulan Ramadan ya. Ya, itu kan hitungannya bulan ya. Jadi bulan kan nggak berulang kan? Maksudnya berulang Iya. setiap tahun sekali. Nanti ada puasa-puasa sunnah yang berulang-ulang dalam setiap minggu atau dalam setiap bulan kan? Ini berulang dalam setiap tahun. Nah, ini lanjutannya Ustaz. Silakan, siapa yang mau baca? Ini kan ini tunggu ya, puasa di bulan-bulan suci ya, bulan-bulan suci. Ini nggak dijelaskan waktunya kapan, tunggu. Apa diambil ayyamul bidnya? Yang mana? Ini wahadihil ayyamul ini yang apa? Wasaumul asyuril hurum minal fadail. Udah Ini dijelaskan di awal, Oh, Ustaz. iya, berarti ini merangkum yang di atasnya aja ya, tunggu ya. Benar. 10 Muharram, dari 1 sampai 10 Muharram, dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah tadi kan? Nah, itu berulang setiap tahun kita lakukan di setiap bulannya. Cuma di sini mau dijelaskan tertib utamanya. Yang paling utama Ramadan, kemudian sesudah Ramadan baru nanti bulan apa tadi? Nah, itu sesuai. Nah, pertama Ramadan, kemudian bulan Muharram, kemudian Rajab. Cuma Muharram nggak seluruh 30 hari kan? 10 hari seperti penjelasan di atas. Dzulhijjah juga 10 hari. Kemudian Dzulqa'dah nggak dijelaskan berapa hari. Ya terserah Ustaz, yang paling derajat tertibnya sesudah Rajab baru Dzulqa'dah. Nah, kita puasa mau 3 hari di awal bulan, di tengah hari juga boleh, di ujung hari juga boleh. Nanti penjelasannya di depan. Ini di sini beliau mau menjelaskan tertib bulannya, tertib utama bulan. Oke. Lanjut Ustaz. Langsung Ustaz, siapa Ustaz? Masya Allah. Ya jelas tunggu kalau gitu. Oke Ustaz. Biar nggak lama jeda Ustaz. Kalau kelamaan jeda lama khatamnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aja jangan sayang. Wa ammal ayyamul fadilatu allati takarrara. Takarrara tunggu ya. Nah, ya, jadi gini Ustaz, resep baca kitab kuning, kita jangan segan-segan Ustaz, baca aja nggak usah ditanyakan, itu dijamin benar semua. Gak ada barisnya soalnya. Kalau ragu-ragu Ustaz, ini bahaya Ustaz. Jadi nggak usah ragu-ragu, langsung aja tancap Ustaz. Pasti benar semua, ayo. Ya masih ini tunggu apa? Mainkan wazannya dulu. Fi syahri fa awwalu syahri awsatuhu wa akhiruhu. Qala Ibnu Hajar wa yusannu sawma ayyamis saud khawfan min zulamati dhunub wa hiya as-sabi'u aw thaminu wa taliyahu fa inna bada'a bithamin wa naqsu syahri sawma awwalu taliyah wa hina idin yaqa'u sawmahu an awwali syahri aw aidan فإنه يسن صوم ثلاثة والأيام البيت وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وأما في الأسبوع فيوم الاثنين والخميس والجمعة فتكفر ذنوب الأسبوع بصوم الاثنين والخميس والجمعة وتكفر الذنوب الشهر باليوم الأول من الشهر
wal yaumul awsati wal yaumul akhari wal ayyamul bidi. Kemana Ustaz nih? Lompat kayaknya Ustaz. Hah? Lompat ya? Lalu ngejelas ini. Nggak ada di sini Ustaz. Ustaz lompat kayaknya nih. Oh, titik dulu Ustaz. Ustaz udah baca kematannya. Titik. Titik dulu saya. Nah, Oh gitu. Ya. Ya siap. nah, jadi kan benar semua Ustaz kalau bacanya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ayyamul fadilatul lati takarrara fi syuhuri fa awwalu syahri wa awsatuhu wa akhiruhu. Adapun berumlah hari-hari yang lebih ya, yang berulang-ulang ia pada bulan, maka dianya hari itu awalu syahri, awal bulan, wa awsatuhu pertengahannya bulan, wa akhiruhu dan akhirnya bulan. Awal bulan sunnah puasa, tengah bulan dan akhir bulan. Nah, qala Ibnu Hajar, berkata oleh Syekh Ibnu Hajar, wa yusannu shaumu ayyamis sudi. Disunnahkan akan puasa dari hari-hari hitam. Ya, sud jamak. Disunnahkan akan puasa hari-hari hitam. Hari hitam maksudnya hari gelap. 28, 29, 30 akhir bulan. Khaufan min dhulumatiz dzunub. Karena khawatir dari gelapnya dosa. Itu semacam tafaul Ustaz ya. Ini malam makin gelap kan, tanggal ya gelap dosa mungkin gelap segala macam Ustaz. Akhir bulan kan gelap biasanya. Nah ini. Jadi kita mengingat gelapnya dosa puasa dengan harapan Allah ampuni dosa kita. Wahya dan dianya hari-hari hitam itu as-sabi'u awisaminu wataliyahu. Jadi as-sabi'u maksudnya yang ketujuh, maksudnya yang 7 terakhir. 27, 28 dan 2 yang mengiringinya 7 dan 8. 29, 30. Ya. Karena kalau kita artikan 7 di 7 hari pertama kan nggak gelap Ustaz kan? Gelap nggak Ustaz? Gelap juga Tengku. Gelap ya? Iya. Berarti ini awal dan akhir berarti. 7, 8. Dan yang mengiringinya. 2 yang mengiringinya apa Ustaz? Nah ini dia nih dari tadi saya tertahan di sini. Saya mengartikan begini Ustaz. Ini saya ngambil bagian terakhirnya. Dianya hari-hari hitam itu yang ke-7 atau 8 dan 2 yang mengiringinya 8. Ya kan? Maksudnya 2 yang mengiringi 8, 9 dan 10. Maksudnya 27, 28, 29, 30. Kenapa saya ngambil bagian akhir? Nah, ini. Fa'in bada ini yang mendukungnya. Fa'in bada abisamini wa nakasas syahru soma awwala taliyaihi. Talihi. Maka jika memulai ia dengan yang ke-28. Artinya dia puasa di hari ke-28 misal. 28, 29, 30. Maksudnya kan 3 hari Ustaz. 28, 29, 30. Maka jika memulai ia dengan 8, yang ke-8, yang ke-28 maksudnya. Wana kasa syahru, kuranglah oleh bulan. Bulan nggak sampai 30 hari, cuma 29 hari. Kan jadi kurang. 28, 29. Satu lagi mana? Soma awwala talihi. Ini siap puasa ya. Akan awal yang mengiringinya. Ambil tanggal 1. Biar ada 3 hari. Jadi ini yang mendukung ibarat ini. Makanya saya memperkirakan kalau yang ke-7, 8 ini akhir bulan Ustaz. Karena nanti ambil awal bulan. Nah itu. Sabi 27, Samin 28 gitu. Bukan Sabi hari yang ke-7 ya. Bukan. Tanggal 7 maksudnya, bukan. Memang sunnah juga puasa di awal bulan, tanggal 1, 2, 3. Udah, kemudian jeda kan. Kemudian sunnah puasa hari putih kan nanti 13, 14, 15. Ya. Hari hitam itu dianggap di akhir. Kan biasa rada gelap memang akhir bulan Ustaz. Nah, ekonomi juga gelap akhir bulan biasanya. Ya, belum gajian juga itu. Nah itu. Tapi Nah, kayaknya makanya kalau ini sekarang mendukung lagi Ustaz nih. Wahina izin ketika itu kurang bulan tadi dia puasa 27, 28 atau 28, 29. Satu harinya di awal bulan dan di ketika itu ya ka'u saumuhu, jatuhlah puasanya dia an awali syahri aidan, untuk awal bulan juga kan, akhir bulan sekaligus jadi awal bulan. Nah itu mutar.
Fa innahu yusannu shaumu salasati awali kulli syahrin. Karena sungguh dan sya'an itu disunnahkan akan puasa 3 hari dari awal setiap bulan juga. Jadi akhir bulan puasa menuju awal bulan lagi. Tambah lagi 2 hari nanti. Dua-duanya jadinya dapat. Kiri kanan apa Ustaz? Ini kita ngaji bab puasa Ustaz. Saya jarang puasa nih masalah. Sama Tengku. Sibuk ngudut. Oke. Wal ayyamul bidu. Nah, dan hari-hari yang lebih yang berulang-ulang ia dalam bulan itu hari-hari putih, hari-hari yang putih. Bid jamaah. Jamaah dari abyad. Ayyamul bid, hari-hari yang putih. Wahya dianya hari yang putih itu as-salisa asyara. Mana Ustaz Ilham? Kita baca as-salisa asyara Ustaz adat murakkab. Wahya as-salisa asyara wa rabi'a asyara wa khamisa asyara. Dianya hari putih itu hari yang ke-13, 14 dan 15. Jadi adat ma'dud di situ Tengku ya. Ya, murakkab dia tetap tetap Salisa digabung. atau salisu Tengku? Yang mana? Salisa atau Salisa. salisa ya. Ya. Salisa. Kalau pakai waw antah baru kita i'rab bagian pertama kan. Nah. As-salisu wa ishruna misalkan. 23. Tapi kalau enggak pakai waw antah begini dia murakkab digabung. Wasalisa asyara wa rabi'a asyara wal khamisa asyara. Berarti dia ini udah mabni Tengku ya. Mabni. Adat murakkab bukannya yang salah satu asyara Tengku. Sama, salah satu asyara as-salisa asyara juga murakkab Ustaz. Buktinya 2 kalimat. Kalau 2 kalimat kan murakkab Ustaz, enggak pakai huruf atam. Iya, maksud saya pemabnian ini berlaku di murakkab yang sifat kayak gini juga. Iya, ya. Sebab kan nanti kan salah satu asyara itu kan muzakkar. Ya, itu nanti ada kaedahnya Ustaz. Kan ada kaedah mukhalafah qiyas kan tergantung ma'dud kan panjang lebar lah urusannya. Ya. Nah, intinya ini kita bina Ustaz. Pagi. Asyarata. Ah. Harus kembali ke bab adat lagi Ustaz. Oke. Oke, ini setiap bulan kita puasa 13, 14, 15. Pertanyaannya bulan Dzulhijjah bagaimana? Wa fi dzulhijjati yubdilu. Yubdilu salisa asyara bisadisa asyara au biyaumin ba'dahu. Dan pada bulan Dzulhijjah mengganti ia akan yang ke-13 dengan yang ke-16. Jadi Dzulhijjah 10 Dzulhijjah hari raya. 11, 12, 13 nggak boleh puasa, hari tasyrik. Ya kan? Hari tasyrik. Berarti dia puasa 14, 15. 14, 15 kan? Jadi hari ke-13 dia nggak sempat puasa karena 13 Dzulhijjah kan haram puasa. Nah, ini. Pada bulan Dzulhijjah mengganti ia akan yang ke-13, hari yang ke-13 dengan ke-16. Jadi 16 diambil untuk 13, begitu cara menghitungnya. Nah, aturannya puasa 13, 14, 15. 13 dia nggak puasa, 14, 15 puasa. Hari 13 mananya? Diganti di hari ke-16. Au biyaumin ba'dahu atau dengan sehari sesudahnya ke-16. Oh, tadi saya baca yang di atas Tengku. Apa matanya saya baca tadi? Ya, makanya. Berarti untuk yang awal Dzulhijjahnya bisa masuk dua-duanya Tengku ya? Bisa masuk sunnah sanawiyah dan Ya. sunnah syahriyah juga. Benar. Nanti pahala mana yang dapat tuh? Dua-dua dapat Ustaz. Allah Maha Dua-dua dapat, Pemurah. Ya. Yang penting niat Ustaz kan. Niat nih puasa putih. Niat puasa awal bulan. Niat puasa Dzulhijjah. Kan gitu. Kalau pas hari Senin niat puasa Senin juga. Sekalian kan Ustaz kan. Ah. Semua dapat. Itu Tengku, saya pernah dengar Ya. sejarah puasa bid ini. Karena ada ceritanya Nabi Adam dulu ketika diturunkan di bumi itu kan. Dia hitam kulitnya. Nah, terus disuruh berpuasa baru putih. Nah, di mana rujukannya itu? Saya pernah dengar, Ustaz. Yang saya dengar bukan begitu Ustaz. Itu biasanya. Bulan terang ya. Jadi gini, tentang puasa saya belum pernah dengar benar. Yang saya dengar itu tentang sholat ya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat itu beda lagi. Beda itu Ini tentang puasa gelap juga bid, Ustaz. puasa putih ini. Hmm. Selesai Yaumul Bid ini kan ceritanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke bumi terus
kulit hitam, apa namanya, kulitnya kan hitam karena panas di bumi. Akhirnya disuruh puasa gitu. Nah mungkin pas tanggal 13, 14, 15 waktu itu dia puasa, akhirnya kulitnya mulai memutih. Nah benar apa enggak itu ceritanya? Jadi kalau berdasarkan data yang ini, yang pernah saya baca tentang sholat, Ustaz, itu alasannya gelap juga. Ketika Nabi Adam sampai ke bumi kan terang, senang kan? Begitu malam, begitu matahari tenggelam, beliau ketakutan, Ustaz. Nabi Adam ketakutan. Sampai pagi, begitu matahari terbit, udah terang lagi, beliau senang. Untuk mensyukuri senang itu beliau sujud, sholat 2 rakaat. Nah, karena hilangnya gelap. Ini kan ada nyambung nih, kayak gelap kulit hitam. Itu tertulis dalam kitab Syarah Manhaj. Syarah Syekh Jamal terhadap manhajnya Syekh Zakaria. Ada kemungkinan yang mirip-mirip seperti itu berarti dalam kitab itu juga kayaknya. Karena berkaitan tentang puasa kulit hitam segala macam. Nanti kita cari Ustaz. Jadi Syarah Syekh Jamal terhadap manhaj. Itu membahas tentang alasan kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Panjang ceritanya. Bukannya ini ya, tunggu. Ya. Kenapa dinamakan puasa putih itu karena tanggal 13, 14, 15 itu Terang. bulan purnama kalau malam. Sehingga Ya, itu agak jelas. terang. Kalau itu nggak perlu dalil Ustaz. Itu maksud Itu Ustaz Safwan, jelas. kalau itu nggak perlu dalil, itu memang masuk akal kan. Karena sesuai. Itu sama persis kayak Ustadz Fikri namanya Habibullah Al-Muharram karena lahir bulan Al-Muharram kan gitu. Ini asbabun nuzulnya Ustaz. Yang ditanya asbabul wurudnya. Cuma saya pernah itu ada di keterangan dinamakan Ayyamul Bid gitu karena malamnya terang. Karena kan tiap tanggal 15 kan kalau dalam kalender Hijriah itu pasti bulan purnama kan. Baru kemarin tuh. Tiap bulan purnama pokoknya wah ini udah tanggal 15 Komariah atau Hijriah gitu. Seakan-akan malam tuh putih gitu. Tapi saya lupa di kitab apa itu ya. Pernah dapat keterangan seperti itulah. Ya. Ini kan Ustaz, puasa yang dibicarakan kan. Kalau kita puasa itu kan tubuh kita agak sedikitan lemah kan. Ya. Jadi memutih kayak gitu. Ini Ustaz Safwan kayaknya udah tahu di mana tertulis kan. Nah, cuma mungkin di akhir nanti beliau akan menjelaskan. Gantian lanjut. Wa ammal ayyamul fadilah ya, belum. Oh, udah dibaca tadi ya. Wa ammal ayyamul fadilatu fil usbu'i fa yaumul isnaini. Adapun bermula hari-hari yang lebih dalam seminggu, fa yaumul isnain, maka itu hari Senin, wal khamis hari Kamis dan hari Jumat. Fa yustahabu fiha siyamu, maka disunnahkan padanya hari-hari akan puasa. Wa taksirul khairati, dan disunnahkan padanya hari-hari akan memperbanyak kebaikan. Kenapa? Litadha'u fi ujuriha. Karena berganda-ganda pahalanya kebaikan di hari itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yataharra saumal isnaini wal khamis. Karena Nabi alaihi salatu wasallam Nabi itu memperhatikan ya. Yataharra memperhatikan, menjaga Nabi akan puasa Senin dan Kamis. Waqala, dan Nabi bersabda, innahuma yaumani tu'radu fihimal a'malu. Sesungguhnya keduanya 2 hari, Senin dan Kamis. Itu 2 hari tu'radu masih link biasa Ustaz, link kemarin. Nah, sesungguhnya keduanya 2 hari, yaitu Senin dan Kamis, itu 2 hari yang didatangkan. Padanya 2 hari akan amal-amal. Fa uhibbu ayyu arada. Maka aku suka bahwa didatangkan. Maksudnya didatangkan, dilaporkan akan amalku. Wa ana shaimun, padahal saya itu dalam keadaan puasa. Kenapa link nggak bisa di-copy Ustaz ya? Nggak bisa di-copy. Nah. Ai tu'radu 'ala Allahi fihi mal a'malul usbu'i.
Artinya dilaporkan kepada Allah pada keduanya 2 hari akan amal mingguan. Ijmalan nisbah global. Fa uhibbu ayyu arada amali wa ana qaribun min zamani shaumi. Maka aku suka bahwa dilaporkan akan amalanku padahal aku itu dekat dari masa puasa. Karena dilaporkan amal sesudah maghrib katanya saya. Jadi kan udah nggak puasa lagi. Cuma dekat dari zaman puasa. Nah, li'annal arda ba'dal ghurub, karena pelaporan amal itu terjadi sesudah terbenam matahari. Wa faidatul ardi idharul adli wa iqamatul hujjah. Dan bermula faedah pelaporan itu untuk mendahirkan keadilan dan menegakkan hujjah. Idz la yakhfa 'ala Allahi syai'un, karena tidak tersembunyi kepada Allah oleh sesuatu apapun. Enggak dilapor pun Allah tahu kan? Jadi lapor ini apa namanya? Sebagai apa bahasa peraturan kita, Ustaz? Rekap. Ya. Rekap. Rekapan amal. Waktu aradul amalu alal abna'i wal aba'i wal ummahati, dan dilaporkan akan amal kepada bapak-bapak, kepada anak-anak, kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu. Yaumal Jumat, pada hari Jumat. Maksudnya gini ya. Ada bapak-bapak udah meninggal. Jadi amalan anaknya diperlihatkan ke bapaknya. Atau anaknya meninggal. Berarti amalan bapaknya dilaporkan, diperlihatkan kepada anaknya dan kepada ibunya kan. Itu terjadi pada hari Jumat. Nah, ini ada pelaporan, Ustaz. Makanya orang meninggal sedih katanya melihat ibu-ibu meninggal, melihat anaknya ini maksiat segala macam, sedih kan? Melihat amalan anaknya. Nah, begitu juga sebaliknya. Wa 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam sairal ayyam, dan dilaporkan amalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua hari amalan. Jadi Nabi mengetahui amalan umatnya menurut di sini kan. Nabi sedih ketika melihat umatnya banyak maksiat misalkan. Atau senang kalau umatnya soleh. Wa tu'radu 'ala Allahi a'malul 'alami ijmalan lailatan nisfi min Sya'bana wa lailatul qadri. Dan dilaporkan kepada Allah akan amal seluruh alam nisbah ijmal pada malam nisfu Sya'ban dan pada malam Qadar. Wa amma 'arduha tafsilan fa bi raf'il malaikati laha bil laili marratan wa bin nahari marratan. Adapun bermula pelaporannya amal nisbah detail, maka dengan diangkat biraf'il malaikat, dengan diangkat oleh malaikat baginya amal di malam sekali, di siang hari sekali. Titik, Ustaz. Insyaallah. Nah, itu, Ustaz. Berarti hari Jumat juga ada kesunahan itu Tengku ya? Kamisnya. Kalau ada yang nggak bisa bergabung, kenapa kira-kira Ustaz alasannya? Paketnya habis. Kayaknya nggak bisa. Nggak tahu saya kendala di mana. Ustaz Sofwan kalau klik ini bisa langsung muncul. Nanti aja habis ini tunggu dibahas. Masih direkam soalnya. Sedikit Tengku, Iya, Ustaz. yang kalimat radu 'ala Allahi a'malul alam itu lanjutan hadis itu ya? Gimana, Ustaz? Yang waktu radu 'ala Allahi a'malul alam itu lanjutan hadisnya ya? Bukan, Ustaz. Ini kayaknya kata Syekh Nawawi, Ustaz. Hadisnya berakhir sampai wa ana shaimun. Ini ada kurungnya kan? Innahuma yaumani tu'radu fihimal a'malu wa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaimun, titik. Sampai sini hadisnya. Cuma Syekh Nawawi memberikan informasi tambahan untuk kita. Nah. Jadi amal mingguan secara umum dilaporkan di 2 hari, Senin dan Kamis. Nah, kemudian beliau baru menambahkan informasi. Nah, juga dilaporkan amalan-amalan kepada anak, bapak, dan ibu pada hari Jumat, ke Nabi di semua hari, dilaporkan
amal seluruh manusia ke Allah pada malam nisfu Sya'ban dan malam Qadar. Oh, berarti yang setelah koma ini kata Imam Nawawi ya? Iya. Betul. Biasanya kalau hadis itu memang kasih kode ada kurungnya, Ustaz. Ini kan lebih ke syarah dari hadis. Nah, kan, mulai dari beliau kan memaknakan wa ana shaimun ini. Yu'arada amali wa ana shaimun. Tu arado 'ala Allah. Dilaporkan akan ianya amal kepada Allah dilaporkan kepada Allah pada keduanya 2 hari akan amal mingguan ya. Nisbah ijmal. Ini syarah hadis. Ijmalan itu keseluruhan tentu. Secara umum Ustaz enggak mendetail. Laporan apa ya bahasa Indonesianya Ustaz Fikri? Ya itu laporan bahasa Indonesia, report. Ya, maksudnya laporan secara umum ada laporan mendetail kan per pasalnya. Oh, tutup buku Tengku. Lanjut Tengku, sekali lagi Tengku. Lanjut. Ini ya. Wa yukrahu ifradu yaumil jum'ah Tengku. Ya. Wa yukrahu ifradu yaumil jum'ati bisawmi bila sababin. Dimakruhkan akan mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dengan tanpa sebab. Diangkana naflan mutlakan dengan bahwa adanya puasa itu sunat mutlak. Sunat mutlak hari Jumat makruh. Tapi kalau qadha dan segala macamnya, nazar misalkan nggak apa-apa kan. Wa innama nuhiya an saumihi mufradan. Hanya saja dilarang dari puasanya Jumat. Dalam keadaan terpisah dari hari yang lain. Li'annahu yaumu ibadatin wa tabkirin wa zikrin wa ghuslin wa jitima'in. Karena sesungguhnya hari Jumat itu hari ibadah, hari tabkir, hari bersegera menuju Jumat, hari zikir, hari mandi, hari berkumpul. Jadi banyak kerjaan yang harus kita kerjakan di hari Jumat. Fayusannu fitruha muawanatan 'alaiha. Maka disunnahkan akan berbukanya di hari Jumat untuk membantu menolong di atasnya semua kan. Untuk mampu melakukan tabkir, ibadah banyak zikir dan seterusnya. Kama nakalahul Bujairimi anin Nawawi sebagaimana yang menukilakannya oleh Syekh Bujairimi dari Syekh Nawawi. Ya. Wa fil khabaril ladzi rawahul Baihaqi wal Hakim, dan pada hadis yang meriwayatkan akannya oleh Imam Baihaqi dan Hakim itu inna yaumal jum'ati yaumu aidin wa dzikrin. Sungguhnya hari Jumat itu hari raya dan hari zikir. Fala taj'alu yauma aidikum yauma siyamikum. Maka janganlah engkau menjadikan akan hari raya kamu akan hari puasa kamu. Walakin ij'aluhu yauma fitrin wa dzikrin. Tetapi jadikan olehmu akannya hari Jumat akan hari berbuka dan hari zikir. Illa an tukhallituhu bi ayamin, kecuali bahwa engkau campuri akannya hari Jumat dengan hari-hari yang lain. Artinya puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah, jadi nggak makruh lagi. Berarti ini banyak kerjaan hari Jumat, Ustaz. Nah, kita pagi-pagi udah ke masjid, mungkin rumahnya jauh kan. Jadi butuh tenaga ekstra, zikir, selawat, segala macam. Makanya anjurannya itu. Anjuran tidak berpuasa di hari Jumat. Muawanatan itu sebagai apa Tengku? Maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Oh, maf'ul ijli. Untuk membantu. Untuk membantu. Awanah masdar. Fayusannu fitruhu muawanatan. Karena kalau maf'ul ajli itu apa kaidahnya Tengku? Saya kalau yang mansub-mansubnya enggak masdar, Ustaz. Kaidahnya masdar. Jadi kalau masdar itu dia sama seperti mabdi ya Tengku ya, pasti dia mansub ya. Kalau maf'ul mutlak mesti mansub, tapi kalau masdar belum tentu mansub kan. Tapi biasanya kalau disebut masdar maknanya maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak ya masdar yang mansub. Kalau masdar yang tidak mansub enggak disebut maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ya. Nah, ini kita titiknya di mana Ustaz? Ini kita titiknya di sini, di sana. Saya baca dikit lagi Ustaz biar ketemu poinnya. Fatukaffiru dzunubal usbu'i bisaumil isnaini wal khamisi wal jum'ah. Maka engkau menghapus akan dosa-dosa dalam seminggu dengan puasa Senin, Kamis dan Jumat. Nah, Senin, Kamis, Jumat kita puasa untuk meleburkan dosa-dosa yang terjadi di minggu itu.
Wa tukaffiru dzunuba syahri bil yaumil awwali min syahri wal yaumil awsati wa yaumil akhiri wal ayyamis salasatil bidhi. Dan engkau leburkan akan dosa-dosa dalam sebulan dengan hari pertama dari bulan, dengan hari yang pertengahan, dengan hari yang akhir, dan dengan hari-hari putih. Nah, artinya dalam setiap minggu ada puasa, dosa seminggu kan. Walaupun minggu itu masuk dalam bulan juga Ustaz. Jadi ini pembersihannya double Ustaz, biar bersih banget. Kemudian untuk sebulan berarti awal bulan ada puasa, tengah bulan, akhir bulan menghapuskan dosa dalam sebulan. Wa tukaffiru dzunubas sanati bisyami hadzal ayam. Dan engkau leburkan akan dosa-dosa dalam setahun dengan puasa ini hari yang disebutkan semuanya. Dikumpulkan semuanya, terhapuslah dosa setahun. Wasyamil ashhuril madzukurati. Engkau hapuskan akan dosa-dosa setahun dengan puasa ini hari yang disebut dan dengan puasa bulan-bulan yang disebutkan. Allati tatakararu fis sana, bulan-bulan yang berulang-ulang ia dalam setahun. Nah itu Ustaz. Banyak puasanya Ustaz. Ini kalau kita mau puasa sehari buka kayaknya sehat banget Ustaz ya. Ya. Nggak ada yang perut buncit Tengku. Iya. Ya Ustaz biasanya perutnya pada buncit semua. Tahap dulu Ustaz. Pelan-pelan yang wajib dulu Ustaz. Jangan langsung puasa Daud, nggak bisa itu. Kaget nanti, cacing kaget. Ngapain nih kagak ada masak-masak katanya. Biasa ada masak. Tapi kalau sudah berumur 50-60 tahun ke atas itu memang dianjurkan oleh dokter Tengku untuk berpuasa terus. Gitu Ustaz. 50-60 lah. Biar nggak kebanyakan masuk gula Ustaz. Gula sama tepung Tengku. Emang benar berarti kata Nabi, sumber penyakit itu emang perut Ustaz. Perut. Emang sumber masalah ya perut sama yang di bawah perut atau lagi Ustaz, itu sumber masalah di dunia. Kalau nggak ada perut, nggak ada yang di bawah perut, itulah malaikat Ustaz kan. Aman. Al-batnu baitud da. Masya Allah. Itu apa bunyi hadisnya Tengku yang puasa itu sehat? Sumu tasihu. Kalau secara sana katanya malah hadis lemah saya, hadis palsu ya. Yang mana? Sumu tasihu. Justru itu yang paling sahih Tengku. Paling saya. Iya, yang termasuk yang sahih Tengku. Berarti saya salah dengar Ustaz. Nggak tahu di mana saya baca, katanya hadis palsu, cuma saya belum ini. Kalau yang mungkin yang dimaksud itu yang ini kali Tengku. Nahnu qaumun. Kami adalah kaum yang makan sebelum lapar dan menyudahi sebelum kenyang. Mungkin itu Tengku. Mungkin juga Ustaz. Kita titik Ustaz. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Maksudnya saya stop rekaman dulu Ustaz.